Debut dong. Angkat. Lempar. Mantap. Mas, tega kamu ya Mas ninggalin aku sama Radit. Aku udah gak sanggup lagi hidup sama kamu. Kamu gak perlu tahan aku. Perceraian kita udah aku urus. Aku mohon Mas, jangan tinggalin aku sama Radit. Kita bisa perbaikin rumah tangga kita. Radit masih kecil Mas, dia butuh sosok seorang ayah. Tapi aku gak cinta sama kamu. Perasaanku udah hambar sama kamu. Lepasin. Mas, mohon Mas. Lebih baik aku pergi dan menikah dengan wanita yang aku cintai. Lepasin. Mas! Mas! Jangan sedih, Ma. Udah gak usah takut, Ana. Gak apa-apa ya. Sayang gimana nih? Aku takut banget. Sabar dulu ya, Sarah. Oke, jadi gini. Kemarin kita bertiga sama-sama ngeliat kejadian itu kan? Dan ini adalah risiko kita bertiga. Jadi kita sama-sama harus tanggung jawab ya. Lagian kenapa sih kita harus ngeliat kejadian itu? Ren, aku tuh takut banget tau gak sih? Aku tuh seharian tuh diintai sama orang. Kalau sampai kita kenapa-napa gimana? Kalau dia ngincer kita gimana? Bukan, Ren. Aku gak mau. Aku takut banget ada yang ngintai. Udah, jangan panik dong. Kalau kalian panik nanti aku bisa ikutan panik juga. Udah mendingan kita sekarang tenang aja. Aku udah mikirin rencana. Gimana kalau kita bertiga laporin aja tentang kejadian ini ke polisi? Biar pelakunya cepat ditangkap. Dan kita juga biar cepat aman. Oke? Setuju nggak? Sayang, aku nanyain. Setuju nggak? Hati-hati, Mah. Mana sih Karina? Katanya mau bantuin. Dari tadi nggak ada telepon Mas Herman. Awas aja ya kalau dia bohong. Suster, saya sudah daftar atas nama Marisa. Mau cek kandungan? Baik, tunggu sebentar ya. Oh, Bapak bisa langsung saja, dokter sudah menunggu. Gimana ini? Disuruh telepon aja susah banget sih. Ayo, Mah. Ayo. Hati-hati. Sebentar ya, Mah. Aku angkat telepon dulu. Iya. Halo? Halo, Mas. Mas, kayaknya aku nyium bau gas di rumah, Mas. Iya, aku takut kalau ada gas bocor aja, Mas. Aku kan sendirian di rumah. Iya, kalau nanti seandainya rumah kebakaran gimana? Mas pulang sekarang juga ya, Mas. Aku takut sendirian, Mas. Tuh, itu ada gas bocor, Mas. Aku takut. Astaga. Ya udah, kamu keluar rumah dulu ya. Menjauh, cari tempat yang aman. Iya. Aku pulang sekarang. Pokoknya Mas segera pulang sekarang ya. Kenapa, Pak? Kenapa? Karina bilang, rumah kita bau gas, Mah. Yaudah kita pulang sekarang yuk. Iya. Nanti aja deh periksanya. Ya. Iya. Aku takutnya kalau gasnya meledak, rumah kita kebakaran. Ayo. Iya, bener banget. Hati-hati. Ya, masuk.
Permisi Tuan Muda. Loh, kok kamu ikut datang sini? Saya mau ketemu sama Mas Abi. Maaf saya potong sebentar Tuan Muda. Ini berkas-berkas yang Tuan Muda minta. Thank you, Fit. Saya permisi, Bu. Mas Abi pusing ya. Saya khawatir banget. Soalnya Mas Abi ditungguin di rumah tapi belum pulang, jadi saya kesini deh. Bukannya pusing lagi. Kamu tahu nggak? Korban itu kemarin udah setuju kalau saya akan ganti rugi sebanyak 2 kali lipat. Tapi sekarang mereka minta 3 kali lipat. Ditambah lagi mereka tuntut saya untuk dipenjara. Gimana saya nggak pusing? Hancur semuanya. Mas. Kayaknya saya butuh waktu untuk sendiri. Saya perlu waktu untuk mikir. Maaf kalau misalnya kamu tersinggung ataupun kamu marah. Tapi emosi sekali nggak kontrol banget ini. Ya udah nggak apa-apa Mas. Saya permisi ya. Loh, Kinan, kok keluar? Iya Fit. Mas Abi lagi pengen sendiri. Kayaknya masalahnya berat banget ya Fit. Aku tuh sedih, khawatir deh ngeliat Mas Abi kayak gini. Ya Kinan, emang masalah ini nggak sepele ya. Makanya Tuan Muda mikir keras gimana caranya biar bisa nemuin jalan keluar. Kinan, tolong maklumin aja ya. Aku juga nggak berani ganggu Tuan Muda sekarang. Iya Fit, aku maklumin banget kok. Tapi aku minta tolong banget ya sama kamu Fit. Tolong awasin terus suami aku. Pasti Kinan. Tenang aja. Ayo, aku antar pulang. Fit, bisa nggak kamu anterin aku ke toko kue? Aku mau beliin cheesecake kesukaannya Mas Abi. Ya soalnya cuman cheesecake kan satu-satunya yang bisa bikin Mas Abi itu tidur. Jadi dia nanti bisa istirahat. Ayo dah. Oke, yuk. Selamat sore Pak Polisi. Kita di sini bertiga pengen membuat laporan Pak. Kemarin sore ada kejadian penusukan di Jalan Budidaya. Iya Pak, deket kontrakan saya ada yang berantem gitu deh Pak. Tapi kayak bobo pisau gitu. Apakah kalian bertiga mengetahui ciri-ciri pelaku? Ya Pak, ya kurang tahu sih Pak. Soalnya gak jelas gitu. Tapi setahu saya rambutnya cepak. Nih Pak, tingginya sepacar saya. Kamu berdiri sayang. Nih segini nih Pak. Iya apaan sih? Orang ini pacar gue. Apa ini tuh pacar saya? Iya emang bener tingginya nggak beda jauh sama pacar saya Pak. Gak usah bahas pacar-pacar di sini juga. Udah duduk. Tolong kalian tenang dulu. Silakan duduk lagi. Apakah pelakunya melihat kalian bertiga? Iya Pak, dia sempat melihat kita bertiga. Dan dia juga sempat ngejar-ngejar kita Pak. Untung aja kita masih bisa selamat. Baiklah. Kalau begitu kalian bertiga harus masuk program perlindungan saksi. Dan untuk sementara waktu, kalian akan kami sembunyikan sampai pelakunya tertangkap. Sebentar.
perlindungan saksi. Maksud Bapak gimana ya? Semalam kami juga menerima laporan kasus yang serupa. Kami juga masih mengejar pelakunya. Tapi apa yang Anda katakan tadi, ada kemungkinan pelaku akan mentarget kalian. Bisa jadi saat ini jiwa kalian sedang terancam. Tapi kalian tidak usah khawatir. Kami akan melindungi kalian. Dan kami akan kerahkan petugas untuk mengawal kalian ke tempat yang aman. Karina! Karina! Ya. Kok kamu nggak di luar sih? Malah nyantai-nyantai di dalam. Iya mas, tadi barusan aja aku dari luar kok karena kamu kelamaan aja makanya aku bete, aku masuk ke dalam lagi. Tapi, kok nggak kecium bau gas ya? Masa sih? Udah tenang aja, udah. Karina, Iya mas. kamu beneran nyium bau gas? Aku periksa tadi nggak kenapa-napa. Nggak bocor gasnya. Oh, masa sih mas? Tadi aku nyium bau gas loh, itu nyengat banget. Makanya aku langsung telepon kamu, aku ketakutan. Apa jangan-jangan karena aku hamil ya jadi penciuman aku jadi sensitif kayak gitu. Maaf ya mas. Kamu gimana sih Karina? Kasihan mbak kamu tuh. Harusnya kan diperiksa sama dokter hari ini. Kau balik lagi ke sana, nggak mungkin. Pasti dokternya udah pulang. Aduh, gimana ya? Maafin aku ya mbak. Nggak apa-apa Karina, yang penting kamu baik-baik aja. Udahlah, mau ngapain lagi? Bikin panik aja kamu. Maafin aku ya sayang. Ya. Gimana? Bagus kan acting aku? Ya, Tapi coba aja ya. Kalau seandainya nanti mbak gak bantuin aku, pas saat aku diajak ke dokter sama Mas Herman. Awas ya. iya, udah tenang aja, jangan ribet. Yaudah masuk sana. Awas aja ntar gak dibantuin. Terima kasih, selamat datang kembali. Makasih Mbak. Maaf, saya nggak sengaja. Kamu yang nolongin saya waktu itu kan? Kita ketemu lagi. Gimana kabar kamu? Saya baik. Kamu apa kabar? Ya, saya juga baik. Ini pasti kue buat suami kamu lagi. Saya jadi penasaran. Suami kamu siapa sih? Suami yang beruntung, dapat istri yang perhatian banget. Oh ya, ngomong-ngomong, suami kamu kerja di mana? Suami saya pemilik Sudirja Corporation. Abimana Sudirja? Itu suami kamu? Iya. Kamu kenal? Ya ampun, siapa yang nggak kenal dia? Semua perusahaan pasti pengen bekerja sama dengannya. Gak nyangka ya? Ya ampun. Dia sama. Fit, ini pria yang nolongin saya waktu di Jambret waktu itu. Ya ampun, kita tuh belum sempat kenalan ya. Saya Kinanti. Dan ini ajudan suami saya, David. Saya Radit. Salam kenal ya. Oh yaudah, Kinan, kita pulang sekarang.
Oke, Fit. Ya udah kalau gitu saya permisi dulu. Sekali lagi makasih ya waktu itu udah nolongin saya. Sama-sama. Hati-hati di jalan. Ya, mari. Ya, silakan. Sebentar ya, Pak. Ya ampun Sarah, kamu nih buat ulah apa sih? Tuh, ngapain polisi dibawa pulang ke rumah? Sarah, kamu habis melakukan apa? Papa Mama nih apaan sih? Nuduh anak yang enggak aja, aku tuh dikawal doang sama polisi. Dikawal? Emangnya kamu ngapain sampai dikawal-kawal sama polisi? Ma, Pak, ini tuh ceritanya panjang banget. Sekarang tuh aku jadi saksi atas kejadian penting. Saksi? Kejadian penting. Iya, yaudah aku masuk dulu ah. Saksi. Reno, kamu bikin ulah apa lagi sih? Itu polisi ada di bawah loh. Ma, bagus dong, Ma. Sebenarnya Reno itu lagi jauhin masalah. Udah biarin aja Reno dibawa sama polisi itu. Mama nggak ngerti maksud kamu ngomong apa sih? Ma, aku kan udah cerita kemarin masalah kejadian di rumah Ana waktu itu. Pembunuhnya itu belum ketangkep, Ma. Makanya polisi pengen bawa aku buat dijadiin sebagai saksi. Kalau sampai pembunuhnya itu masih beredar dan dia datang ke rumah kita, Mama mau apa? Kita dibunuh. Satu keluarga dibunuh, mau? Kamu jangan bikin Mama panik dong, Reno. Lagian salah kamu juga sih. Kenapa pakai kabur-kaburan? Pakai ke rumah perempuan itu lagi. Udahlah, Ma, gak usah ngomel-ngomel mulu. Udah, yang penting bagus Reno dibawa dulu sama polisi buat sementara. Yang penting kan Reno gak mumet tuh buat mikirin masalah kantor. Biar Reno refreshing dikit kek. Mama jangan lupa ya, bilang sama Om Abi. Oke, bye-bye, Ma. Kamu hati-hati dong, sayang. Anak itu. Gue mau bawa yang mana ya? Aduh, gue belum tahu lagi perginya kemana. Tapi mudah-mudahan aja perginya ke tempat yang bagus, yang indah gitu. Ya kan? Mungkin aja gue perginya ke pegunungan, ke pantai. Gue bawa dua-duanya aja deh. Nah, ini make up juga nih. Jangan sampai ketinggalan. Oke, jadi baju-baju udah, make up udah. Apalagi yang belum? Udah semua. Juga nih koper gue. Selama ini, David udah baik dan perhatian banget sama aku. Aku harus balas kebaikannya. Apa aku masakin aja ya? Sebagai tanda ucapan terima kasih aku buat dia. Ya, Amanda? Halo Fit, kamu malam ini ada waktu nggak? Nanti malam? Iya Fit, aku mau ngajakin kamu dinner di rumah aku. Aku mau buatin masakan spesial buat kamu. Oh, iya boleh. Oke. Sure, see you tonight ya. Oke, aku tunggu ya. Bye. Aku seneng, David.
ngeliat kamu sama Amanda baik-baik aja. Kayaknya hubungan kalian berjalan dengan lancar ya. Tapi kamu harus sabar, Fit. Aku yakin banget kok. Suatu saat nanti Amanda akan buka hatinya buat kamu. Kamu tuh laki-laki baik. Kamu pantas untuk bahagia. Dan aku berharap semoga kamu sama Amanda bisa bersama ya dan langgeng terus.